Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Toma-toma lebiku selesir malebiku engkau maneng hadire. Alhamdulillah, malam ini kita sudah memasuki malam ke-12 Ramadan. Bahkan sebagian saudara-saudara kita yang lain, kaum muslimin, malam ini sudah masuk malam ke-13 Ramadan. 12 atau 13 yang jelas dia masuk di dalam bagian kedua dari bulan Ramadan. Oleh sebagian ulama memberikan informasi bahwa bagian kedua Ramadan mulai dari malam 11 sampai malam 20 akan masuk sebagai malam-malam ampunanna puang Allah Ta'ala, adampenna puang Allah Ta'ala. Karena itu harapan kita semua, mudah-mudahan setelah kita selesai di dalam bulan Ramadan melaksanakan sebagai berbagai amalia, Allah akan memberikan kepada kita adam penak kuritu ampunanna. Nasaba nigi tahu mutama ulan Ramalang, natamai ulan Ramalang, narattei ulan Ramalang. Nainapa kuritu mesui selesai ulan Ramalang, nade nasempa riak dampengi dosana, nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yena tunaseng tau macilaka monro rilino. Sungguh celaka umatku, kata Rasulullah, mereka yang mendapati bulan Ramadan akan tetapi tidak sempat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak menginginkan hal tersebut. Tomo-tomo lebiku selesai malebiku engkai meneng hadire, malam ini judul yang diamanatkan kepada saya adalah membangun kebersamaan atau persatuan dan kesatuan menurut petunjuk Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman kita umat Islam. Bahkan beberapa ayat hudal linas, bukan hanya pedoman umat Islam akan tetapi pedoman bagi seluruh manusia. Kalau dia merupakan pedoman, nareko yero akurange mancaji apati roang, mancaji tuntunan untuk kita, maka tentu membangun persatuan dan kesatuan, kebersamaan pasti kita dapatkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Bahkan toma-toma lebiku silesur malebiku engkai meneng hadire, pernah suatu ketika Nabi dikejutkan oleh kedatangan malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun bukan untuk
mengantarkan sebuah ayat yang harus dibacakan oleh Nabi, disampaikan kepada umatnya, karena dia merupakan Al-Quran misalnya. Ini bukan turun ikut itu malaikat Jibril, bukan membawa ayat Al-Quran, akan tetapi membawa informasi penting. Sekali lagi, membawa informasi penting, sampai-sampai Nabi SAW kaget. Pada saat itu Rasulullah mengatakan, suatu ketika saya didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian dia memberikan pernyataan kepada saya. Ya Rasulullah, surona Allah Ta'ala. Iya. Surona Allah Ta'ala majepu nareko dekno gaga tuorilino. Iya. Kalau engkau sudah tidak ada di dunia ini, di bumi ini, kalau engkau sudah meninggal dunia, inna ummataka muhtalifatun ba'daka. Aduh, majepu umakmu kuritu narek kode no gaga muhtalifatun. Berselisih, berkelahi, gontok-gontokan, macam-macam. Persoalan sedikit, dikompak-kompai, langsung menyala. Dipanas-panasi, langsung. Itu. Antara satu orang dengan yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kata malaikat Jibril, dia seperti itu, mukhtalifah. Begini, silang sengketa. Kata Rasul, silang sengketa. Itu pernyataan malaikat Jibril. Dia turun di gagal lain hanya untuk memperdengarkan informasi itu. Tentu Nabi SAW kaget. Apa kata sabda Rasul? Qala faqultu lahu fa'ainal mahraj ya Jibril. Kalau begitu, kalau umatku seperti itu nanti, padahal saya sudah tidak ada, kira-kira jalan keluarnya apa ya malaikat Jibril? Tuh. Jadi Rasulullah minta nasihat kepada malaikat Jibril. Kalau seperti itu apa obatnya? Apa jalan keluarnya? Ternyata malaikat Jibril mengatakan tidak ada lain kecuali kitabullah Al-Quran. Jadi ternyata Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita bagaimana bisa mempersatukan dari berbagai macam ide, dari berbagai macam keinginan oleh manusia itu sendiri, tapi dengan Al-Quran insya Allah bisa kita bersatu. Itulah yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada baginda Nabi SAW. Bahkan malaikat Jibril lagi-lagi dia melanjutkan informasinya. Beliau mengatakan, bihi yaksimullahu kulla jabar. Dengan Al-Quran, semua manusia yang sombong di muka bumi ini pasti dihancurkan. Yeah. Fir'aun hancur. Memang kelihatan kuat, tapi sebenarnya kekuatannya hanya kekuatan semu. Bukan kekuatan hakiki dari Tuhan, dari Allah. Kenapa? Karena yang memiliki kekuatan hanya Allah. Allahu qawiyyun. Allah lah yang kuat. Kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan seorang hamba, maka kekuatannya itu hanyalah kekuatan nisbi. Iya, kekuatan semu. Yari gato makadai, kekuatan hanya sementara. Itu kata malaikat Jibril. Selanjutnya, mani to sama bihi naja. Nigi tahu maka tegumas ria akorange. Nah, malaikat Jibril naja salama ikuritu atuo ngena. Waman tarakahu nani gini tahu tinggalkan ikuritu halaka pasti binasai. Tomo-tomo lebiku selesai lebiku ngkai meneng hadere. Ini adalah nasihat malaikat Jibril kepada baginda Nabi untuk disampaikan kepada kita semuanya. Tomo-tomo lebiku, malam Ramadan sebagai malam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai malam Al-Quran, di mana di dalamnya Allah berfirman, syahrul Ramadan lazi unzila fihil Quran. Majepu ulen ramalang ripaturung kurituri lalena yero akorange sebagai pedomanna kita umat Islam, bahkan umat manusia. Iya, umat manusia. Apa buktinya? Ini, apa buktinya? Kalau dia itu bukan hanya pedoman bagi umat Islam, tapi juga umat manusia. Ada sebuah kisah nyata ya, sebuah kisah nyata yang dialami oleh presiden kita, mantan presiden kita, presiden ketiga. Siapa itu presiden ketiga? Soekarno, kemudian Soeharto, setelah Soeharto Habibie. Ya, orang Sulawesi ya. Pada saat beliau belajar di Jerman, ya, tuna mak guru ki Jerman, tentu persaingan sangat ketat. Karena semuanya ya daerah bangsanya ya tentu bukan hanya bangsa Indonesia ya. Bangsa Jerman tentu lebih banyak. Yahudi, Nasrani juga banyak. Tapi ternyata di kamarnya itu, ada yang mengatakan di tetangga kamarnya, itu menurut informasi ya. Tetangga kamarnya, atau dengan kata lain begini, ada seangkatannya Habibie adalah orang Yahudi, non-Islam, bukan Islam, Yahudi. Yahudi itu dia selalu ranking, selalu mengalahkan Habibie. Nah kalahkan ini angkana ndak pernah ya ro angkana Habibie melampaui angkana denre ya lapot tahu ya. Ternyata penasaran ngikut itu, penasaran. Dia sudah paksa otaknya belajar ya, belajar ini Habibie, tapi ndak bisa den nulek kalah denre lapot tahu bicara agaro. Ya. Apa rahasianya njo? Apalagi rahasianya? Kenapa? Kemudian ternyata pada saat itu dia amati, ya, dia mengamati, dia amati sendiri, dia enggak mau bertanya, karena kalau bertanya tidak mungkin dikasih tahu toh. Kenapa? Karena tidak mau disaingi. Ternyata setelah diamati, pada saat di tengah malam ternyata pengalaman, ya, kebiasaan orang Yahudi ini setiap tengah malam dia bangun tidur membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia tahu karena Al-Quran itu bisa berfungsi segalanya. Meskipun dia tidak percaya tentang Al-Quran. Kenapa? Karena dia bukan orang Islam. Dia itu Yahudi. Dan ternyata itu yang menjadi resep bagi dia memberikan kecerdasan yang lebih daripada Habibie. Orang lain, Pak, menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya meskipun dia tidak masuk di dalam kepercayaan itu. Iya. Apa yang terjadi? Ternyata setelah Habibie tahu Nesenikur itu, dia juga mencoba dan alhamdulillah melampaui nilai daripada Yahudi ini. Itu artinya sangat tepat dan pasti tepat jika Allah mengatakan di dalam Al-Qur'annya, di dalam wahyunya, hudal linnas, tidak hanya hudal lil mu'minin, tidak hanya hudal lil muttaqin. Hudal linnas mancaji apa tiroangi kuritu lauria manenna rupa tawe, tidak hanya hudal lil muttaqin, menjadi apa tiroan bagi orang yang bertakwa. Inilah sebuah bukti bahwa Al-Quran bisa memberikan petunjuk secara universal. Tomo-tomo lebihku selesai lebihku kayak mana hadire yang masalah. Yeah. Kadang kita sebagai umat Islam, saya tidak tahu percaya atau tidak percaya. Padahal Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini, ya, oleh Andre Guruta almarhum Dr. Mustamin Arsyad, ya,
Dr. Musamin Asyad pernah mengatakan begini dalam di apa namanya di Masjid Raya Makassar. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya Ramadan itu mulia disebab bukan karena apa-apa, karena Ramadan sebelum turunnya Al-Quran itu belum memiliki kemuliaan seperti yang disampaikan oleh Al-Quran. Tapi dengan turunnya Al-Quran, awal pertama turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, maka kemuliaan Ramadan itu sendiri menjadi terwujud. Sampai-sampai beliau mengatakan, seandainya jika Anda ingin meraih narekomelo kokuritu runtui fadilana kemuliaanna ya naritu ulan ramalang si bawalalo komat teru-teru ya naritu akorange rilalena ulan ramalang. Pertanyaannya, apakah presentasi kehadiran kita bersama Al-Quran masih lebih banyak dibanding dengan HP Android kita? Apakah masih lebih banyak bacaan kita dengan Al-Quran dibanding dengan membaca bacaan-bacaan yang lain? Apakah kita ini masih hanyut, masih asyik, masih biasa, masih berani dan masih bertahan terus untuk membaca Al-Quran dibanding dengan bacaan-bacaan yang lain? Itu yang menjadi masalah. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa menjadi pedoman narekode kuritu naribacai sebagai bukti pendekatan kita kepadanya? Dan ternyata banyak ayat memberikan informasi kepada kita. Al-Quran mengatakan wahaza sirati mustaqima, maka datopi pelempemeng wahaza siratu rabbika mustaqima. Dan banyak ayat yang lain berbicara tentang Al-Quran. Allah memberikan informasi dengan diawali kata-kata haza. Agak betuan haza oleh orang Arab mengatakan haza itu make betuangi sesuatu yang menunjuk kepada yang dekat. Lawannya ya naritu zalika ya ratuhe. Nariku makadaki nariku arai mak jelok zalika berarti anu mabela. Nariku makadaki haza yewehe make betuangi makadae haza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Haza kitabul mubarak. Inilah kitab yang berberkah. Maka betul maka dai. Narekomelo kopa barak kai risesemu akorange. Marekorun melo koruntu ibarakana akorange. Dekatilah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Insyaallah dia akan mengeluarkan dirinya sebagai berkah untuk kalian. Minallahil musta'an. Wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.